Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, masih dalam seri topik renungan tentang bagaimana mengalahkan setan, bagaimana memerangi setan, bagaimana melucuti setan, bagaimana membungkam auman setan. Setan akan terus berjuang, terus akan menyesatkan sebanyak mungkin orang. Dan saudara adalah salah satu target dari setan yang akan terus diperjuangkan untuk dijatuhkan, untuk disesatkan. Nah itu sebabnya kita juga perlu terus belajar bagaimana kita menang atas setan, bagaimana kita melawan setan sehingga setan itu lari dari kehidupan kita dan kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Saudara, sangat jarang ada renungan-renungan tentang bagaimana mengalahkan setan, bagaimana melawan setan. Dan ada renungan-renungan yang mungkin saudara dengar, bagaimana mengalahkan setan, bagaimana melawan setan. Saudara juga harus lihat apakah renungan tersebut benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Karena saya pernah melihat renungan, mendengarkan renungan yang di dalamnya semuanya hampir bisa dibilang semua halusinasi saudara. Khotbah yang ada di sana, kebenaran yang katanya kebenaran yang diajarkan di sana itu semuanya sangat subjektif, berdasarkan apa yang dia pikir dan tidak berdasar kepada firman Tuhan. Ayat dikutip sana sini dan tidak berdasar kepada firman Tuhan. Dan itu sangat berbahaya saudara. Karena iblis itu harus dilawan dengan cara yang benar. Kalau iblis dilawan dengan cara yang salah, yang ada dia akan terus mempermainkan kita. Itu sebabnya saya terbeban untuk membuat renungan di beberapa seri ini, hampir 10 seri video tentang bagaimana menang atas setan, bagaimana melawan setan. Dengan kebenaran-kebenaran kita merenungkan, menggali kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Sehingga apa saudara? Sehingga kita akan melawan setan dengan cara yang benar. Dan jika kita melawan dia dengan cara yang benar, dia akan dikalahkan. Kita akan berkemenangan. Itu sebabnya malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Bagaimana saudara menang atas segala tipuan, atas segala siasat setan, atas segala cobaan setan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Saya akan kembali membacakan firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara objektif kepada saudara. Kita akan gali kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat apa kata firman Tuhan dalam peperangan kita, tentang peperangan kita melawan setan. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum
dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Petrus mengirimkan suratnya kepada umat-umat Tuhan, di mana dia menegaskan di sana tentang pekerjaan setan dan bagaimana umat-umat Tuhan melawan setan, bagaimana umat-umat Tuhan memerangi setan dan memenangkan peperangan melawan setan. Dan kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Petrus di sini saudara, itu yang akan kita belajar. Bagaimana kita melawan setan, apa yang perlu kita pahami dalam peperangan kita melawan setan. Dikatakan di sini bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dikatakan sadarlah. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa ada hal yang harus disadari oleh umat-umat Tuhan. Dan hal tersebut jugalah yang hari ini saya dan saudara harus sadari. Kalau tidak kita akan binasa saudara. Kalau tidak iblis akan menghancurkan kita, membinasakan kita, menyesatkan kita. Apa yang harus kita sadari? Bahwa si iblis, lawanmu si iblis. Artinya iblis itu adalah lawan kita. Iblis itu adalah musuh kita. Dan keberadaan musuh kita dikatakan di sini sedang berjalan-jalan sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lihat di sini saudara bahwa lawan kita si iblis itu dia sedang berkeliling, mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kita lihat di dalam kalimat ini saudara, maka di sana bisa kita lihat bahwa iblis sedang bekerja terus. Dia berkeliling terus, dia tidak pernah berhenti, dia berjuang terus, dia berkeliling terus dan mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya apa saudara? Bahwa tidak sembarangan orang yang dapat ditelannya. Tidak semua orang langsung dapat ditelannya. Dikatakan dia mengaum-ngaum. Apa maksudnya mengaum? Bagaimana kalau dikatakan, digambarkan di sini dia seperti singa yang mengaum. Apa maksudnya singa yang mengaum saudara? Auman singa itu adalah sebagai gertakan. Auman singa itu adalah auman yang menggetarkan, auman yang menakutkan. Ketika singa mengaum, maka orang-orang yang mendengar aumannya akan terpengaruh. Orang-orang yang mendengar aumannya bisa ketakutan. Dan ketika sudah ketakutan, maka siasat itu sudah masuk. Maka apa yang diinginkan itu sudah terjadi. Ketika auman itu menakutkan, maka di sanalah iblis masuk. Karena yang dia inginkan, yang dia cari adalah orang-orang ketakutan, orang-orang bisa dipengaruhi, orang-orang bisa disesatkan. Dan ketika orang tersebut bisa disesatkan, maka hal berikutnya yang dia lakukan adalah dia akan menelan. Artinya saudara, iblis itu terus bekerja keras. Dia terus bekerja keras untuk mencari orang-orang yang bisa dia pengaruhi melalui aumannya. Dan ketika dia bisa mempengaruhi, maka dia akan menelan. Itu sebabnya tidak heran saudara, ada orang-orang yang takut Tuhan, ada orang-orang yang cinta Tuhan, tapi kemudian mulai terpengaruh oleh auman iblis, mulai bermain-main dengan dosa.
Akhirnya apa yang terjadi saudara? Lama kelamaan makin dalam, dan akhirnya hidupnya ditelan oleh iblis. Sudah sangat sulit untuk diselamatkan, sudah sangat sulit untuk dibawa kembali. Saya pernah lihat seorang anak muda saudara. Anak ini begitu baik. Satu kali dia datang kepada saya dengan menangis. Dia berkata bahwa saya ingin bebas, karena pada waktu itu dia sedang sakau saudara, oleh karena narkoba. Dia berkata, "Pendeta, aku ingin bebas." Anak ini baik, dan dia cerita dulu dia pernah ibadah begitu setia. Dia mengasihi Tuhan, dia setia beribadah, bahkan dia mengalami Tuhan dan sebagainya. Tapi satu kali dia bermain-main dengan narkoba, dan kemudian dia diikat oleh iblis, bahkan akhirnya ditelan oleh iblis. Dan kemudian pada waktu itu dia sedang sakau saudara, dia lari, dia datang ke gereja dan dia temui saya, dia menangis, dia berkata, "Pendeta, aku ingin bebas." Dan waktu itu saya melayani dia, kami berdoa bersama. Lalu kemudian saudara, beberapa waktu dia datang beribadah, kami sering berkomunikasi. Tapi ternyata dia tidak sanggup melawan, karena ada proses yang harus dia lalui untuk bebas dari sana. Tetapi dia tidak sanggup melawan, dan akhirnya hidupnya berantakan. Akhirnya dia tetap ada dalam keterikatan, dia tetap ada dalam perbudakan narkoba. Dia sudah ditelan oleh iblis. Hampir mustahil kalau dilihat secara pandangan mata untuk anak ini bisa bebas saudara. Itu satu bukti bahwa orang yang dulunya baik, orang yang dulunya cinta Tuhan, orang yang dulunya ikut Tuhan, tapi ketika dia bermain-main, ketika dia mau dipengaruhi oleh auman iblis, aumannya di sana melalui narkoba, akhirnya orang ini mulai terpengaruh, dan kemudian orang ini bisa ditelan dan sangat sulit diselamatkan. Ada seorang bapak yang begitu baik saudara. Di tengah masyarakat dia juga dikenal baik dan hidupnya berpengaruh di tengah masyarakat. Tapi kehidupannya susah, ekonominya susah. Lalu kemudian dia ikut Tuhan, dan ketika dia ikut Tuhan, puji Tuhan saudara, hidupnya diberkati, usahanya diberkati, apa yang dia kerjakan diberkati, sehingga hidupnya mulai berkelimpahan. Dan kemudian dia bisa beli tanah, dia bisa bangun rumah dan sebagainya. Itu sangat baik saudara, dia beribadah dan sebagainya. Tetapi ada di titik waktu tertentu, waktu itu saya ingat saudara, bapak ini mulai bermain-main dengan dosa. Kenapa saudara? Mungkin dia mau cari sensasi. Iblis sedang mengaum-ngaum terus untuk mempengaruhi dia, dan dia punya uang untuk kemudian bermain-main. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Dia mulai bermain perempuan, dia mulai berzina, dia mulai hidup dalam perselingkuhan. Auman iblis itu kemudian mempengaruhi dia, dan akhirnya dia ditelan oleh iblis dan tidak pernah lagi bisa bertobat sampai dia mati. Kenapa? Karena iblis sudah mengikat dia, menelan dia begitu dalam. Kehidupannya yang hancur dalam pergaulan, dalam perselingkuhan, dalam perzinahan, sudah begitu dalam dan sulit sekali untuk dimenangkan lagi dari sana. Bahkan dia kemudian kena penyakit oleh karena perzinahannya, dan itu yang membawa dia mati. Saudara, sekali lagi saya mau menegaskan kepada saudara bahwa iblis akan terus mengaum. Aumannya adalah siasat yang dia pakai untuk menyesatkan, untuk mempengaruhi. Satu kali saudara, ada seorang anak muda juga yang saya layani. Anak muda ini dulunya pernah mengalami keterikatan juga, dan kemudian anak muda ini akhirnya mengalami Tuhan. Bahkan dia terlibat pelayanan, dia sungguh-sungguh dan sebagainya. Lalu kemudian anak muda ini akhirnya menikah. Mereka menjalani pernikahan sekian lama dengan kebahagiaan. Tetapi satu kali ada orang yang datang kepada anak muda ini menawarkan narkoba, di mana dulu dia pernah terikat narkoba, dan ditawarkan kepada anak muda ini awalnya dengan gratis. Itu adalah auman iblis kepada anak muda ini. Dan kemudian apa yang terjadi saudara? Akhirnya awal-awal dia berkata tidak, tetapi akhirnya anak muda ini terpengaruh. Auman iblis sudah mulai masuk, dan kemudian akhirnya anak ini terikat kembali,
Dan bukan hanya terikat narkoba, perjudian, kemudian mengikat dia lagi, dan semua yang bisa dipakai oleh iblis untuk menelan anak ini dipakai oleh iblis, dan akhirnya hidupnya hancur kembali. Padahal anak ini sudah punya usaha yang begitu luar biasa berhasil, tapi kemudian semuanya hancur, bahkan keluarganya pun hampir hancur. Kenapa, saudara? Auman iblis telah mempengaruhi kehidupannya dan akhirnya dia ditelan oleh iblis. Saat ini saya mau menyadarkan saudara, iblis akan terus berkeliling. Dia akan terus mengaum dengan berbagai cara sesuai dengan konteks kehidupan saudara. Iblis akan pakai. Saya sudah lihat saudara, iblis itu begitu cerdik. Dia mengaum dengan siasat yang dia pakai kepada orang yang satu berbeda dengan orang yang lain. Dia pakai cara yang satu berbeda dengan cara yang lain dalam menyesatkan, dalam mempengaruhi jiwa-jiwa. Dan ketika orang tersebut bisa dipengaruhi, dia telan sampai akhirnya begitu sulit keluar dari sana. Bagaimana dengan hidup saudara hari ini? Apakah saudara sedang bermain-main dengan auman setan, dengan dosa? Saat ini lihat saudara, apakah ada auman iblis, atau apakah ada cara yang dipakai oleh iblis untuk mempengaruhi kehidupan saudara saat ini? Kalau saudara mulai sadar dan disadarkan oleh Roh Kudus bahwa bentuk auman iblis itu dalam hidup saudara adalah ini, dan ini, mulai bertobat saudara, mulai lari dari sana. Jangan sampai saudara ditelan dan saudara tidak akan bisa keluar dari sana. Jangan bermain-main dengan auman iblis. Dia akan terus mencari-cari orang yang dapat dia telan. Dan kalau iblis sudah menelan saudara, saudara tidak akan bisa keluar dari sana. Saudara tidak akan bisa keluar dari sana. Itu sebabnya berjaga-jagalah. Jangan mau dipengaruhi oleh auman iblis. Jangan mau ditelan oleh iblis. Lalu berikutnya saudara, ayat 9 dikatakan, lawanlah dia. Iblis itu harus kita lawan. Bukannya malah saudara mulai terbuai dan bisa dipengaruhi oleh aumannya. Saudara malah seharusnya bangkit dan melawan setan, bangkit dan melawan iblis. Lawanlah setan, lawanlah iblis saudara. Jangan biarkan dia mempengaruhi kehidupan saudara. Lawan dia, kalahkan dia. Dan dikatakan di sini dengan apa kita bisa melawan iblis? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iblis itu bisa dilawan dengan iman yang teguh. Kenapa saudara? Karena ketika kita beriman sungguh kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Tetapi jika saudara tidak melawan dia dengan iman yang teguh, malah saudara mulai terbuai dengan auman-aumannya, mulai terbuai dengan godaan-godaannya, maka saudara akan ditelan. Itu sebabnya apapun aumannya, apapun godaannya, apapun pengaruh siasat yang dia pakai untuk mencoba menggoda dan menjatuhkan saudara, lawan dia dengan iman yang teguh. Lawan dia dengan iman saudara. Dikatakan di sini, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Seluruh dunia, semua manusia sedang menghadapi hal yang sama, di mana mereka semua juga menghadapi auman-auman iblis. Dan ada begitu banyak orang yang ditelan oleh iblis. Itu sebabnya jangan heran jika di hari-hari terakhir ini saudara, semakin banyak orang yang hidup dalam dosa, semakin banyak orang yang hidup dalam ketersesatan. Kenapa? Karena di seluruh dunia iblis sedang bekerja. Iblis sedang berjuang untuk menghancurkan sebanyak mungkin orang. Itu sebabnya perkuatlah iman saudara, karena hanya dengan iman saudara bisa melawan. Kalau saudara tidak beriman kuat, maka banyak hal-hal negatif akan masuk ke dalam hidup saudara. Orang yang tidak beriman kuat, ketika ada auman iblis, dia akan gemetar dan mulai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara, di daerah saya melayani, saya sering kali melihat bahwa ada orang-orang yang mulai
mencari cara bagaimana dia bisa menjaga, bagaimana bisa dia terlindungi, dan akhirnya masuklah mitos-mitos. Kadang-kadang pagi-pagi saya mengantar anak saya sekolah, dan ketika saya mengantar anak-anak saya sekolah, akhirnya saya bisa melihat, saudara, bahwa ada orang-orang yang menabur garam di sekeliling rumahnya. Pagi-pagi sebelum orang bangun, mulai garam ditabur di sekeliling rumahnya. Saudara bayangkan, kenapa dia tabur garam itu? Untuk mengusir setan. Setan akan ketawa karena dia tidak pernah takut kepada garam. Kalau dia takut kepada garam, maka semua manusia tidak bisa dia ganggu karena semua manusia makan garam. Iblis tidak pernah takut kepada garam, saudara. Tidak pernah takut kepada benda-benda. Dia hanya takut kepada Tuhan, dan Tuhan itu akan berkuasa dan menyatakan kuasanya dalam diri saudara kalau saudara beriman kuat. Tapi kalau saudara mulai goyah dan mulai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, saudara mulai percaya dengan mitos-mitos, di sanalah pintu mulai terbuka lebar bagi setan. Pintu mulai terbuka lebar bagi iblis. Itu sebabnya kuatkan iman saudara. Kalau iman saudara kuat, iblis tidak akan bisa menembus. Kalau iman saudara kuat, iblis tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dikatakan di sini saudara bahwa iblis itu berjalan mengaum-ngaum. Dia tidak akan bisa menyentuh saudara. Aumannya hanya tinggal auman. Tidak akan bisa menyentuh saudara kalau saudara kuat dalam iman. Tapi ketika ada orang yang mulai goyah, imannya mulai goyah oleh karena auman iblis, maka orang tersebut akan ditelan oleh iblis. Itu sebabnya saudara, perkuat iman saudara. Hari ini seberapa kuat iman saudara kepada Tuhan? Kalau saudara jatuh lagi dan jatuh lagi, masalahnya pasti ada pada iman saudara yang tidak kuat. Saudara harus sungguh-sungguh beriman kuat kepada Tuhan, saudara. Kalau tidak, maka auman-auman iblis itu akan menggetarkan saudara. Auman-auman iblis itu akan menyesatkan saudara. Bangkitkan iman saudara, pupuk iman saudara. Ada begitu banyak cara untuk saudara bisa tetap kuat dalam iman. Yang pertama saudara, melalui channel-channel renungan yang dibuat untuk saudara. Contohnya channel renungan ini, renungan malam. Sebelum saudara tidur, saudara bisa merenungkan firman Tuhan, supaya kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mengisi hati dan pikiran saudara, sehingga hari-hari saudara dipenuhi oleh firman Tuhan. Pagi hari sebelum saudara bekerja, ada renungan penyejuk jiwa, renungan pagi yang saya buat juga untuk renungan harian saudara juga sebelum saudara bekerja. Saya juga membuat channel ayat-ayat emas saudara, karena saya rindu juga anak-anak Tuhan bisa merenungkan firman Tuhan berdasarkan topik-topik ayat-ayat emas. Satu topik dari beberapa ayat anak-anak Tuhan bisa belajar. Dan ada beberapa channel yang lain untuk wanita. Saya buat wanita hebat saudara, di mana saya rindu melalui channel ini yang khusus diperuntukkan untuk wanita. Wanita juga bisa bertumbuh dalam iman karena topiknya khusus untuk wanita. Artinya saudara, ada begitu banyak sarana yang saudara bisa pakai dan gunakan untuk saudara bertumbuh dalam iman. Jadilah anak-anak Tuhan yang setia untuk merenungkan firman Tuhan. Pupuk iman saudara melalui renungan-renungan firman Tuhan, melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudara juga harus hati-hati. Di dalam media sosial, di dalam YouTube misalnya, ada begitu banyak khotbah-khotbah yang tidak berdasar saudara. Khususnya topik tentang setan. Saya sudah banyak mendengar khotbah-khotbah tentang setan. Ada pendeta-pendeta tertentu saudara mengkhotbahkan tentang setan. Bagi saya itu halusinasi. Yang dia ajarkan itu halusinasi, bukan kebenaran firman Tuhan. Yang berbahayanya adalah ketika umat-umat Tuhan mulai mengadopsi dan menerima apa yang dia bilang, padahal itu adalah apa yang dia pikirkan benar berdasarkan latar belakang dia yang berasal dari okultisme. Saudara dengar, jangan tersesat oleh karena khotbah-khotbah yang tidak berdasar kepada firman Tuhan. Carilah khotbah-khotbah, renungan-renungan yang benar-benar berdasarkan firman Tuhan. Apa yang dia bicarakan itu berdasarkan firman Tuhan.
Dan itu yang diupayakan di channel ini, saudara, dan beberapa channel yang lain yang saya buat. Saya tidak mau berbicara kalau bukan berdasar kepada firman Tuhan. Di sini firman Tuhan menegaskan bahwa iblis itu harus kita lawan karena dia sedang berjalan berkeliling untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Dan dikatakan di sini bahwa itu harus dilawan dengan iman. Jelas tertulis, saudara, bahwa itu harus dilawan dengan iman, bukan dilawan dengan cara-cara halusinasi. Harus dilawan dengan iman. Itu kata firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa melawannya dengan iman? Pupuk iman saudara supaya bertumbuh. Kalau iman saudara tidak kuat, saudara tidak akan kuat melawan setan. Dan bagaimana supaya kita kuat, iman kita kuat? Konsistenlah memupuk iman saudara, memberi makanan-makanan rohani kepada iman saudara melalui renungan firman Tuhan, melalui doa. Saya juga membuat channel Sahabat Doa, saudara bisa cari. Di mana di sana saya akan menjadi sahabat doa saudara, menopang saudara dalam doa supaya iman saudara dikuatkan. Ada begitu banyak fasilitas saudara, ada begitu banyak cara untuk saudara bertumbuh dalam iman. Tetapi satu prinsip, saudara harus melihat bahwa channel-channel atau khotbah-khotbah yang saudara dengar benar-benar berdasarkan kepada firman Tuhan. Kalau tidak, saudara tidak sedang menerapkan firman Tuhan, tapi menerapkan isi otak pendeta yang sedang berkhotbah. Dan kalau saudara menerapkan isi otaknya, siapa yang akan menjamin apa yang saudara lakukan itu memiliki kuasa? Tapi kalau yang saudara lakukan itu adalah kebenaran firman Tuhan, Tuhanlah yang akan menjamin bahwa apa yang saudara lakukan itu dia akan ikut campur tangan di sana dan melakukan mujizat di sana. Jadi lawanlah setan dengan iman yang teguh. Bagaimana supaya saudara bisa melawan setan dengan iman yang teguh? Teguhkan iman saudara, kuatkan iman saudara melalui renungan-renungan firman Tuhan, melalui hal-hal yang saudara bisa lakukan untuk memupuk iman saudara di dalam Tuhan. Dan saudara juga dikatakan di ayat berikutnya, ayat 10, di sana dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan dan menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Di sini firman Tuhan menegaskan saudara bahwa Tuhan itu tidak akan tinggal diam. Kalau saudara adalah anak-anak Tuhan yang sadar bahwa setanlah musuh saudara, dan kemudian saudara mulai berjaga-jaga karena setan akan terus berusaha untuk menelan saudara, dan saudara tidak mencoba untuk bermain-main, melainkan saudara akan lawan setan dengan iman saudara. Saudara pupuk, saudara kuatkan, saudara tumbuhkan iman saudara, dan kemudian saudara akan lawan setan dengan iman saudara. Dengan itu Tuhan juga tidak tinggal diam saudara. Dia juga akan bertindak. Dia juga akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Di mana di sini dia katakan bahwa Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi kamu. Ketika kamu bertindak dalam iman, Tuhan akan melengkapi saudara dengan persenjataan untuk melawan setan. Dia akan menumbuhkan iman saudara untuk menjadi perisai dalam melawan setan. Dia akan memberi kuasa kepada saudara untuk melawan setan, sehingga setan itu akan dikalahkan dan lari dari kehidupan saudara. Tuhan akan melengkapi saudara. Jangan pernah takut, karena perlengkapan yang Tuhan beri bagi kita melawan setan itu jauh lebih berkuasa daripada kuasa setan. Dan kemudian dia akan meneguhkan saudara. Iblis tidak akan sanggup untuk meruntuhkan dan menghancurkan kehidupan saudara kalau Tuhan ada di sana untuk meneguhkan saudara. Dan bagaimana supaya Tuhan meneguhkan kita saudara? Maka berjaga-jagalah, lawanlah setan itu dengan iman. Maka ketika kita lawan setan dengan iman, Tuhan akan semakin meneguhkan dan semakin meneguhkan dan semakin meneguhkan iman kita. Coba saudara lihat orang-orang yang mencoba melawan setan dengan cara yang salah. Coba saudara lihat, maka dia akan semakin terjerumus di sana, semakin mengalami ketakutan, kekhawatiran, semakin terbelenggu setan. Itu yang terjadi kepada orang-orang yang mencoba melawan setan dengan cara-cara yang salah. Tetapi orang yang melawan setan dengan iman, dia akan semakin kokoh, semakin kuat, semakin tangguh.
Karena Tuhan menguatkan dan semakin menguatkan. Orang yang melawan setan dengan cara yang salah, makin lemah, makin hancur, makin berantakan, makin hancur hidupnya. Tapi orang yang melawan setan dengan kuasa Tuhan, dengan iman, maka orang tersebut makin kuat, dan semakin kuat. Karena ada Tuhan yang memberi kekuatan kepada dia. Itu sebabnya lawan setan dengan iman. Dan juga dikatakan akan menguatkan dan mengokohkan kamu. Dia akan kokohkan saudara. Saudara tidak akan tergoyahkan oleh siasat setan apapun. Saudara tidak akan tergoyahkan karena Tuhan akan mengokohkan saudara. Dan dikatakan sesudah kamu menderita seketika lamanya, sekalipun saudara ada mengalami penderitaan, ada mengalami persoalan, masalah dan tantangan, karena itu akan selalu ada dalam hidup kita. Tetapi sekalipun saudara mengalami itu, menghadapi itu tidak akan menggoyahkan saudara, tapi saudara akan tetap kuat dan tetap kokoh karena ada Tuhan yang memberi kekuatan bagi saudara. Hari ini, adakah beban persoalan penderitaan yang sedang saudara pikul? Hadapi semuanya dalam iman saudara. Mungkin itu juga dipakai oleh iblis untuk mengaum-ngaum dan mempengaruhi saudara supaya saudara bisa ditelannya. Hadapi semuanya dalam iman. Sekalipun ada penderitaan, ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, hadapi semuanya dalam iman saudara. Karena ketika kita hadapi dalam iman, kita akan berkemenangan. Tuhan sendiri yang akan campur tangan memperlengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan kita dan mengokohkan kita, sehingga siasat iblis yang manapun tidak akan sanggup untuk mengalahkan kita, menjatuhkan kita. Kenapa saudara? Karena ayat 11 dikatakan, karena ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Kuasanya jauh melampaui kuasa setan. Dan kuasa Allah adalah kuasa yang berlaku untuk selama-lamanya. Wow, saudara, orang-orang yang melawan setan dengan iman, dengan cara yang benar, maka akan mengalami kekuatan daripada Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan, dikokohkan, diteguhkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan itu dengan kuasanya yang ajaib. Saudara, saya mengingat ketika saya mengawali perintisan, saya mengingat pada waktu itu saya sering kali diganggu oleh kuasa kegelapan. Maksudnya apa? Saya sering kali mengalami auman-auman setan itu dengan berbagai cara. Satu kali saya ingat sekali saudara, bahwa ketika karena saya pada waktu itu bolak-balik masih dari tempat saya praktek di gereja, di salah satu gembala. Saya praktek di sana dan dari sanalah saya mulai pergi untuk merintis. Dan saya ingat sekali pada waktu itu bahwa setiap kali saya mau berangkat untuk pergi ke perintisan, untuk mulai mencari jiwa-jiwa supaya ibadah dimulai saudara. Saya sudah kontrak rumah. Setiap kali saya mau berangkat, ada perasaan kecemasan yang tidak jelas sebabnya. Yang tidak jelas apa penyebab kecemasan tersebut, ketakutan tersebut. Tetapi itu sering kali saya alami. Dan saya sadar saudara bahwa itu siasat yang dipakai oleh setan untuk menggagalkan saya, untuk membuat saya berhenti, untuk membuat saya undur. Tetapi saya tidak pernah sekalipun mau mundur. Saya tidak memberi sedikit pun toleransi kepada setan. Saya tidak pernah tidak berangkat. Sekalipun pada waktu itu saya berangkat, mulai saya buat ibadah sekolah minggu. Tetapi ketika saya pergi ke sana, sekolah minggunya tidak ada, ibadah gagal. Ada begitu banyak cara yang dipakai oleh iblis untuk membuat saya mundur. Tapi saya tidak mau mundur. Dan pada waktu itu saudara, ada seorang hamba Tuhan berkata bahwa di mana kau merintis? Gereja. Saya berkata di sini. Saya sebutkan nama kampung ini saudara. Lalu dia berkata, oh di kampung itu. Dan dia berkata, dulu mahasiswa kami utus ke sana 3 orang. Lalu kemudian akhirnya mereka gagal dan tidak berani melanjutkan. Kenapa? Karena begitu kuatnya kuasa perdukunan di situ. Mereka sering diganggu oleh kuasa kegelapan. Itu yang dikatakan oleh pendeta ini.
Dan saya juga mengalaminya, saudara. Sering kali ada gangguan-gangguan, sering kali ada hal-hal, ada auman-auman setan. Dan saya sangat maklum kenapa ketiga penginjil ini akhirnya mundur. Ketiga penginjil ini akhirnya berhenti. Saya tahu betul karena setan mengaum dan mengaum untuk menggagalkan para penginjil. Tapi waktu itu saya tidak mau berhenti. Saya lanjutkan terus. Terjadilah perang pada waktu itu antar OKP. Dan sangat mencekam pada waktu itu. Jam 7 malam tidak ada orang lagi yang berani keluar malam. Dan ada masyarakat yang harus berjaga malam. Saya juga ikut jaga malam, tidur di tengah jalan. Karena harus ada di tengah jalan, sama-sama tidur di tengah jalan supaya jangan ada orang yang melewati jalan itu. Itu yang terjadi pada waktu itu, saudara. Ada begitu banyak cara-cara yang dipakai oleh iblis untuk meruntuhkan saya, untuk membuat saya lemah, untuk membuat saya mundur. Tetapi apa yang saya lihat adalah bahwa ketika saya tidak mau mundur, ada kekuatan baru. Ketika saya terus melangkah, ada kekuatan baru. Pada waktu itu saya juga mengalami kesulitan ekonomi. Ada kesulitan ekonomi, saudara, untuk kebutuhan saya sehari-hari. Tapi saya tidak mau mundur. Tuhan lakukan lagi mujizat. Ada kekuatan baru lagi. Tuhan pelihara saya sampai Tuhan utus ada seorang ibu dan anaknya, satu keluarga ini akhirnya tiap hari memberi saya makanan pagi dan siang yang cukup 3 kali makan, saudara. Dan itu dilakukan selama 4 tahun, ya sekitar 4 tahun. Tidak pernah berhenti. Bayangkan, saudara, bagaimana Tuhan bekerja. Ketika aku mengalami kesulitan ekonomi, aku tidak berhenti. Tuhan utus keluarga ini untuk memberi saya makan 3 kali satu hari. Dahsyat mujizat Tuhan, ajaib Tuhan. Dan itu Tuhan lakukan ketika aku tidak pernah mundur. Aku melangkah lagi, aku maju lagi, aku melangkah lagi, aku maju lagi. Tuhan beri kekuatan baru lagi, Dia beri kekuatan baru lagi, Dia beri mujizat yang baru lagi, Dia beri mujizat yang baru lagi. Dengar, saudara, iblis itu mengaum-ngaum. Ketika aumannya menggetarkan kita dan kita mundur satu langkah, dia maju satu langkah. Iblis itu terus mengaum. Di mana saudara bisa dipengaruhi melalui aumannya, di sanalah dia akan terus mengaum. Ketika kita mengalami kemunduran, kejatuhan, maka di sana dia akan masuk semakin dalam sampai pada akhirnya dia menelan. Sama seperti penginjil yang mendahului saya 3 orang, akhirnya mereka mundur dan lari. Dan akhirnya iblis menang. Tetapi ketika aku terus maju, akhirnya iblislah yang dikalahkan. Dan hari ini dukun-dukun yang dulu mereka pakai untuk menyesatkan masyarakat, hari ini malah masuk ke gereja dan menjadi jemaat yang setia. Ajaib Tuhan. Ketika kita tidak mau mundur, lawan setan dengan iman yang kuat, maka Tuhan akan memberi kekuatan baru, dan memberi kekuatan baru kepada setiap kita. Puji Tuhan, saudara, dahsyat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dan memberi kita kekuatan untuk mengalahkan setan. Sekali lagi, firman Allah berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis akan terus mengaum dalam kehidupan saudara. Iblis akan terus mengelilingi kehidupan saudara dengan auman-aumannya. Begitu saudara gemetar, begitu saudara bisa dipengaruhi, maka dia akan terus masuk, dan akhirnya menelan kehidupan saudara. Itu sebabnya jangan mau kalah dari siasat iblis, jangan mau kalah dari auman iblis. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Lawan dia dengan iman yang teguh. Perkuat iman saudara, pupuk iman saudara, karena dia tidak akan bisa menembus, dia tidak akan bisa mengalahkan saudara kalau saudara lawan dia dengan iman. Dan lihat saudara, bahwa Tuhan yang adalah sumber kekuatan, Tuhan adalah sumber kasih karunia, dia akan melengkapi saudara, dia akan meneguhkan saudara, dia akan menguatkan saudara, dia akan mengokohkan saudara ketika saudara melawan iblis dengan iman. Karena dia Allah yang mempunyai kuasa yang jauh melampaui kuasa iblis, sehingga iblis akan dikalahkan. Puji Tuhan, saudara. Apapun situasi kehidupan saudara saat ini, saudara harus sadar
bahwa saudara harus melawan setan, saudara harus melawan iblis, saudara harus mengalahkan iblis dengan iman yang kuat. Pupuk iman saudara, biarlah saudara semakin bertumbuh dalam iman, supaya saudara semakin kuat untuk melawan setan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Alami kemenangan dalam Tuhan, alami kemenangan dalam melawan setan. Kalahkan setan dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Kami masih terus belajar bagaimana supaya kami menang melawan setan. Dan hari ini kami kembali belajar bahwa setan itu terus berkeliling mengaum-ngaum, mempengaruhi kehidupan kami. Dan jika kami bisa dipengaruhi, dia akan masuk terus dan akan menelan kami. Tapi syukur bagi Tuhan, hari ini kami sudah belajar bahwa kami akan terus berjaga-jaga dan lawan setan dengan iman kami. Ketika kami melawan setan dengan iman, maka setan akan dikalahkan karena Tuhan beri kami kekuatan. Tuhan meneguhkan kami, mengokohkan kami. Tuhan yang mempunyai kuasa yang ajaib itu menyatakan kuasanya bagi kami, sehingga kami akan mengalahkan setan. Terima kasih Bapa di sorga, ajar kami terus bertumbuh dalam iman. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini supaya mereka terus bertumbuh di dalam iman. Ajar mereka setia, konsisten merenungkan firman Tuhan, supaya mereka bertumbuh dalam iman, supaya mereka kuat melawan siasat setan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti. Karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya, saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka. Yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu.
Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan, tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami
mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu. Dalam nama Yesus, anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi, sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan. Mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan. Apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah. Sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketentraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil,
yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya. Dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan,
Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka.
Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya. Ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.